Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semuanya. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke lur, hari ini agak berbeda lur. Kita berangkat risik dari Solo jam 4.40. Hari ini hari Kamis tanggal 3 Juli 2025. Perjalanan kita mulai dari underpass Transito Makam Haji. Seperti biasa kita menuju Wonogiri kota. Ya, ini masih gelap karena baru jam setengah 5. Hari ini agendanya kita akan rapat atau meeting pembagian tugas untuk tahun ajaran baru 2025-2026 untuk keluarga besar SMP Negeri 1 Wonogiri. Sudah di planning rapat akan dilangsungkan di Kebumen atau di Segara View. Jadi satu objek wisata di Kebumen di pinggir pantai, dengan harapan selain setelah rapat ya, kita bisa juga bisa menikmati pemandangan alam di sana ya. Kalau kita browsing di media itu Segara View itu view-nya di laut lepas Samudra India, jadi laut selatan ya guys. Jadi letaknya di atas bukit, kemudian view-nya laut. Itu targetnya kita nanti ke sana ya. Semoga kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan selamat ya, sehat walafiat, tidak gangguan apapun ya. Sesuai rundown acara yang diedarkan oleh panitia, kita start dari sekolah jam setengah 6 ya, jam 5.30. Maka karena rumah saya itu di Surakarta ya, jadi ya harus jalan terlebih dahulu 1 jam sebelumnya, karena interval waktu yang kita miliki untuk Solo Wonogiri kota itu ya sekitar 1 jam lah, tergantung situasi dan kondisi jalan. Kalau sekiranya jalannya itu masih
sepi ya bisa lebih cepat, tapi kalau jalannya sudah mainstream, jam-jam sibuk berangkat kerja, berangkat sekolah ya bisa 1 jam ya, maka kita buat longgar, kita kasih space waktu 1 jam. Jadi kita berangkat jam setengah 5 dengan harapan jam setengah 6 sudah ready di sekolah. Dengan rute yang biasa kita lewati setiap hari ya, insya Allah bisa dicapai dalam waktu 1 jam. Ada beberapa rekan yang memang rumahnya agak jauh ya. Ada Pak Santo, itu guru prakarya atau guru TIK, rumahnya Cemani, dekat dekat Batik Keris itu ya, atau dekat Konimek. Kemudian ada Pak Mardianto, itu rumahnya di Nusukan ya, sebelah timur, sebelah utara Pasar Nusukan, guru agama Kristen. Kemudian ada satu lagi Bu Murtining, itu di Papahan Karanganyar sana. Jadi yang relatif jauh ya ada 3. Dulu ada Pak Bambang Priambodo yang dalamnya Cemani, tapi sekarang sudah purna tugas ya. Biasanya kita berempat, nah ini bertiga. Nah ini per 1 Agustus nanti Pak Mardianto juga sudah purna tugas ya. Jadi per 1 Agustus sudah tidak ke sekolah lagi karena beliau per 1 Agustus sudah pensiun bersama Bu Narti dan Pak Slamet Sudarto serta Pak Heru Mahmudi. Jadi barengannya Pak Mardianto itu ada 4. Yang satu Bu Dwi Astuti itu tanggal 1 Juli kemarin sudah off ya. Per 1 Juli sudah tidak mengajar. Nah untuk rapat pembagian tugas ini ya, kalau saya pribadi menilai ya agak jauh ya, terlalu jauh, karena main point kepentingannya adalah untuk rapat pembagian tugas ya, kecuali kalau main pointnya untuk wisata lah itu agak jauh, gak apa-apa ya. Ya SS-nya memang salah satunya ya karena jauh dan waktunya itu hanya 1 hari ya. SS yang jelas ya berangkatnya harus pagi-pagi sekali ya. Ya seperti kondisi saat ini, jadi yang rumahnya jauh jam setengah 5 harus berangkat karena setengah 6 harus kumpul ya. Kemudian SS yang lainnya ya nanti pulangnya tentu saja wah ini kendaraan besar sudah keluar guys, karena memang jalur kita memang jalur dipakai untuk kendaraan besar juga lah. Ini ada trailer 2 ini. Wah berisik sekali, geludak-geludak. Oh di depan ada trailer box 1, 2, 3. Di belakang saya ada bis gede ya, memang harus berbagi ya. Untuk jalur ini memang
Jalur ini memang jalur rame. Wah, ini truk piro wae iki mau. Truk peti kemas itu ya. 5 apa papat itu mau. Sampai di Dr. Un Solo Baru. Kita kembali ke SS spot yang terlalu jauh tadi ya guys. SS yang kedua tadi pulangnya terlalu malam ya, tentu saja karena waktunya hanya 1 hari, jadi ya berangkat berisik, pulangnya ya malam pasti. Kemudian SS yang lainnya ya yang sepuh-sepuh mesti tidak berangkat ya. Ya walaupun idealnya ya yang namanya rapat pembagian tugas itu satu kewajiban ya, tapi kalau bagi yang sepuh, bagi yang terkendala kesehatannya ya jadi tidak wajib karena jauh ya, tentu saja efeknya tidak bagus untuk pribadinya, untuk kesehatannya. Tapi kalau yang tidak terkendala kesehatan ya, kalau tidak ikut ya nggak bagus. Itu kewajiban apa namanya, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua warga sekolah karena untuk kepentingan dinas. Kalau untuk kepentingan wisata ya bisa nego lah, bisa lebih fleksibel. Tapi karena untuk kepentingan dinas ya mestinya berangkat. Karena walaupun jauh ya kita kembali lagi sudah menjadi kesepakatan ya, sudah merupakan hasil rapat dinas di sekolah ya, di tingkat sekolah, bahwa disepakati tujuannya di Segara View gitu ya. Walaupun prosesnya untuk mencapai satu hasil rapat itu juga panjang guys. Jadi sebelum ada keputusan itu memang ada wacana sudah beredar di kalangan guru-guru, semua stakeholder di sekolah, bahwa rapat pembagian tugas itu akan dilaksanakan di luar ya, sesuai usulan dari beberapa rekan untuk mengakomodir beberapa rekan guru yang purna tugas biar ada kesan kebersamaannya, maka pembagian tugas dilaksanakan di luar. Nah, di rapat awal ya itu sudah ada rambu-rambu akan dilaksanakan di Magelang, yaitu di wisata naik VW di Borobudur ya kalau nggak salah. Jadi wisata naik VW keliling daerah ya, di sekitar Borobudur atau di sekitar Magelang. Nah, wisata seperti itu kan lagi ngetren ya, terutama ibu-ibu, emak-emak itu seneng. Jadi muter-muter naik VW di sana bisa nyantai, kemudian bisa foto-foto, bikin konten ya. Jadi di benak para emak-emak itu sudah punya bayangan nanti pembagian tugas di sana.
Kemudian di rapat terakhir ya, di rapat waka-waka ya, di panitia kecil ya, itu terungkap bahwa ada beberapa teman di SMP 1 itu yang baru saja sudah mengadakan kegiatan di sana ya. Para ketua-ketua MGMP itu ternyata sudah mengadakan kegiatan di sana ya, di Borobudur ya, untuk wisata naik jeep itu. Nah, singkat cerita, pas pada rapat itu diungkapkan bahwa banyak teman yang sudah di sana ya, walaupun banyak yang belum. Di antara anggota guru karyawan SMP 1 itu kan ada 63. Kemudian yang mengadakan kegiatan di sana itu kemarin kan kepala sekolah selaku anggota MKKS atau ketua MKKS, kemudian beberapa guru yang menjadi ketua MGMP kabupaten atau rayon ya. Jadi kalau dihitung tidak ada 10 di SMP 1 ya. Karena itu ketua-ketua MGMP kan di seluruh Mabel kan tersebar di berbagai sekolah gitu. Kebetulan saja di SMP 1 banyak yang jadi ketua MGMP-nya ya. Tapi tetap saja ya lebih banyak yang belum ikut ya, termasuk yang emak-emak itu. Tapi di rapat kecil terakhir itu terungkap bahwa beberapa anggota atau beberapa ketua MGMP yang guru SMP 1 sudah ke sana. Nah, itu ada satu usulan yang menyatakan kalau ke sana lagi mereka tidak siap tidak ikut. Nah, ini yang jadi bumerang. Jadi intinya mereka mengungkapkan kalau ke sana lagi ya mereka siap tidak ikut gitu. Ya sebetulnya nggak boleh seperti itu ya. Langsung referensinya langsung ke kepentingan pribadi begitu ya. Mestinya yang punya usul seperti itu ya lebih mengutamakan untuk kepentingan umum, untuk kepentingan bersama di SMP 1 ya. Kalau toh dia tidak ikut ya, mestinya ya diam saja, jangan memberikan semacam vonis dia tidak ikut ya, karena itu akan mempengaruhi para anggota rapat gitu ya, atau mempengaruhi beberapa teman yang sudah ke sana gitu. Nah, betul saja ide seperti itu ditanggapi oleh kepala sekolah ya. Sebaiknya kita ke spot yang belum pernah ke sana gitu. Nah, dengan support seperti itu ya rapat mau nggak mau ya akhirnya mengerucut ke opsi lain, tidak di Magelang begitu. Kemudian salah satu teman yang diserai untuk mencari spot ya, sebetulnya sudah punya 2 alternatif ya. Di wisata jeep yang di sekitar Prambanan sekitar Magelang itu sudah ada 2 spot ya. Tapi karena ada usulan seperti itu ya akhirnya mencari alternatif. Dia tawarkan beberapa alternatif, salah satunya yaitu ke yang agak lebih jauh ke Segara View itu. Jadi latar belakangnya seperti itu. Nah, akhirnya ya pas rapat itu disepakati ya sudah kita ambil yang belum pernah ke sana di Segara View, tapi konsekuensinya berangkatnya lebih awal. Kemudian ada beberapa teman yang ditugasi untuk komunikasi dengan biro. Akhirnya ada teman yang komunikasi ke biro, kemudian
didapatkan satu harga, dinego, akhirnya jadi ke sana. Dan hasil rapat itu setelah disampaikan ya ternyata ya banyak menimbulkan resistensi, terutama di kalangan emak-emak ya. Kok spotnya berubah ya, karena latar belakangnya seperti itu ya. Kita jelaskan ya, karena sudah ada beberapa teman yang sudah ke sana. Di kalangan emak-emak pun ada argumentasi juga ya. Ya kalaupun sudah ke sana kan hanya beberapa ya, tidak semua ke sana ya. Ya mestinya lebih mengutamakan yang fleksibel, yang dekat, yang tidak bertele-tele ya, karena tujuannya rapat pembagian tugas. Kalau hanya ngomong yang sudah pernah ke sana ya, banyak yang sudah ke sana ya. Tapi kan kepentingannya beda-beda ya. Ya kadang di satu kebijakan itu memang kadang agak sulit untuk melepaskan dari faktor subjektivitas itu ya. Kadang faktor subjektivitas itu ya tidak bisa dilepaskan ya. Yang dilalai yang usul pada waktu itu ya kalau secara pribadi ya katakan itu subjektif ya, karena langsung mengungkapkan kita siap tidak ikut. Nah seperti itu kan nggak bagus ya. Walaupun dia tidak ikut ya, mestinya kan tidak usah mengatakan kita siap tidak ikut, apalagi itu domainnya kan kegiatan resmi sekolah ya, meeting untuk pembagian tugas ya. Mesti harus berbesar hati kalau memang untuk kepentingan bersama ya harus mengesampingkan subjektivitas. Artinya ya biarlah kesepakatan rapat sesuai objektivitas yang ada di lembaga itu ya. Kalau ada kepentingan pribadi yang tidak bisa ya sudah, bisa izin atau bagaimanapun caranya. Jadi tidak memaksakan atau tidak melontarkan satu gagasan yang itu mendistorsi kebijakan publik yang akan diambil. Tapi endingnya ya bagaimanapun, karena sudah menjadi keputusan ya kita harus ikut mensupport lah, ikut mendukung ya. Sebisa mungkin kita ikut mensupport, ikut melaksanakan yang menjadi keputusan sekolah ya. Kan tidak boleh kita kekeh dengan argumentasi pribadi kita, tidak boleh stick pada satu pendapat sesuai kemauan kita. Oh, ini sepertinya untuk Bang Ju masih di ignore guys, beberapa pengendara langsung. Jadi kalau mau langsung berhenti itu juga hitung-hitung ya. Ya ikut saja arus lah. Sepertinya
saya harus berhenti di Indomart atau Alfamart dulu untuk beli obat flu guys. Rasa-rasanya tenggorokannya gatel-gatel gitu, kayak mau pilek gitu, kayak mau batuk gitu. Nah, walaupun terus nih kita harus tetap hati-hati ya guys, karena kita posisi di salah merah jalan terus, jadi harus pelan-pelan, harus benar-benar memastikan kita aman atau semua aman. Sampai di Kepuh guys, pasar Kepuh ya, depan kanan ini pasar Kepuh. Depan kiri itu pom bensin Kepuh. Ya masih gelap. Masih rada gelap ya guys. Pertigaan Bangjo Songgorunggi. Ya dengan menghidupkan sen ya minimal bisa untuk kasih tanda di belakangnya ya, untuk hati-hati itu ya, karena masih gelap. Betul masnya depan tuh, walaupun sennya bukan hasad tapi belok kiri ya, ya minimal kasih tanda di belakang lah, supaya di belakangnya alert ya, akan ada kendaraan di depannya gitu. Sampai soto gunung guys. Kita dari rumah juga belum sarapan karena waktunya masih terlalu dini ya, terlalu pagi, belum apa namanya ya, belum tertarik untuk sarapan. Rasanya masih asing, aneh, kecuali kalau pas sahur untuk puasa ya, itu karena sudah diniati ya. Sampai di depan kantor kecamatan Muter guys, ada sate Pak Sarmin. Jadi kalau di
sekolah kita di SMP Negeri 1 Wonogiri itu segala kebijakan itu dinamis ya guys. Jadi segala kebijakan itu dinamis, artinya apa yang menjadi aspirasi warga sekolah itu bisa diungkapkan di forum rapat gitu ya. Ya, forum rapatnya ada panitia kecil, ada 8 standar dan waka. Kemudian yang umum ya pleno di rapat pembinaan Dewan Guru yang semua komplit, biasa dilaksanakan di ruang guru. Kalau untuk event-event tertentu seperti pleno kelulusan itu dilaksanakan di hall. Jadi ada satu ruangan yang sangat secure ya. Kita sebut dengan hall itu ya, atau ruang meeting. Piye Thomas ngeram-ngerim ae. Lanang kok wedok kok unak-unuk ngono Mas. Itu ya sekali lagi di hall. Ruangnya secure, ber-AC. Tempat duduknya ada 2 row ya, 2 kolom, bisa muat sampai di atas 50 ya guys, 50-60 kapasitasnya. Kalau yang open ya, ada ya namanya bangsal. Bangsal itu seperti pendopo ya, seperti rumah joglo ya. Kalau dulu letaknya di tengah depan, jadi begitu masuk sekolah langsung pendopo itu. Tapi karena beberapa pertimbangan kemudian diubah lagi, pendopo atau bangsal itu diletakkan di belakang, mepet gedung belakang ya. Jadi halamannya biar lega. Selamat datang Wonogiri sukses. Suksesnya lampunya mati bos, ya, perlu dibenahi itu. Untuk SMP 1 tuh memang di lingkungan Kabupaten Wonogiri untuk sekolahnya memang termasuk sekolah yang fasilitasnya lengkap guys, karena dulu ex sekolah RSBI itu, jadi ya lengkap. Jadi kalau dulu pas waktu RSBI itu settingannya sudah perfect sekali ya untuk sekolah berstandar internasional gitu ya. Ya. Kalau kita bicara masalah sarpras ya sudah lengkap. Jadi SMP 1 itu ruang kelasnya ada 30 kelas. Untuk ruang pembelajaran 3 rombel ya, kelas 7, 8, 9. Masing-masing kelas 7, 8, 9 itu sudah disetting bisa muat atau berkapasitas 32 siswa. Sesuai ketentuan pada waktu itu bisa menampung sampai 32. Walaupun ketika RSBI justru dikurangi ya, tidak 32 tapi kapasitasnya lebih sedikit. Apalagi ketika SMP 1 punya program akselerasi ya. Kan dulu pernah diselenggarakan program akselerasi. Jadi pendidikan SMP ditempuh hanya 2 tahun. Nah di SMP 1 punya dua
rombel waktu itu ya. Jadi akselerasi 1 dan akselerasi 2. Akselerasi 1 itu satu kelas itu hanya 20 siswa. Akselerasi 2 juga rombelnya hanya 20 siswa. Ada 2 ruang ya. Waktu itu saya baru saja mutasi ke SMA Negeri 1 Wonogiri, juga ikut terlibat mengajar di kelas akselerasi ya. Jadi kelas akselerasi 1 itu waktunya materi 1,5 tahun ditempuh dalam waktu 1 tahun. Kemudian akselerasi 2 itu mestinya materi ditempuh 1,5 tahun, ditempuh 1 tahun. Jadi pemadatan lah. Jadi waktunya lebih cepat setahun. Berjalannya waktu ya, akhirnya kan RSBI tidak berjalan lagi itu ya, padahal sekolah itu sudah diset untuk sekolah RSBI. Setiap ruang kelas itu ber-AC, jadi setiap ruang kelas ada 2 AC kanan kiri atau depan belakang, sehingga sekolahnya adem. Nah, itu berimplikasi pada desain jendela. Jendela sudah dibuat vakum semua, artinya tidak ada angin yang keluar ya. Ada kordennya yang bagus ya, sehingga kedap dari udara luar untuk mengantisipasi AC biar dingin gitu ya. Rasanya adem guys, mergo esuk ya. Nah, sementara ketika RSBI tidak berjalan, sudah tidak ada program RSBI lagi, kan kembali ke kelas biasa. Artinya AC itu ya terpaksa dimatikan ya. Bisa dibayangkan kalau 30 kelas itu AC-nya nyala semua. Setiap kelas ada 2 AC ya. 30 kelas ya, kan luar biasa. Belum ruang-ruang yang lainnya ya. Ruang-ruang yang lainnya tidak kalah ya, tidak kalah banyaknya dengan jumlah kelas guys. Ada lab komputer, ada 3 ruangan lab komputer. Satu komputer itu bisa satu lab komputer itu bisa ada PC kurang lebih 50 PC ya, ada 3 ruang. Nah, itu kan ber-AC semua. Itu lab komputer. Lab IPA itu ada 2 ruangan ya. Satu untuk classical, satu untuk meja eksperimen itu. Perpustakaan itu 2 ruang yang lebar-lebar, satu untuk rak buku dan administrasi peminjaman, dan satu lagi untuk ruang baca. Kemudian di lantai 3 itu ada ruang tari, ada ruang kerawitan, ada ruang musik. Di lantai 3 sebelah timur itu. Terus ada ruang lab, ada 5 atau 4 di atas itu. Ada lab elektronika kalau nggak, atau ICT, khusus alat-alat prakarya dan elektronika. Kemudian lab perawitan, lab musik, lab tari ya. Dan yang lantai 2 itu untuk ruang kelas ya. Kemudian sisi selatan yang 3 lantai itu ya, paling atas lab komputer tadi,
Kemudian untuk tengah itu ada hall. Sebelah utara hall itu ada ruang kepala sekolah dan ruang meeting yang cukup luas, ada 2 ruangan. Kemudian sebelah selatan ruang hall itu ada ruang kelas, 1 ruang kelas. Sementara di lantai 1 di sisi barat itu dibelah menjadi 2. Tengah itu untuk lobby, untuk keluar masuk itu utama. Kemudian di sisi selatan lobby itu ada ruang administrasi, tata usaha dan sebagainya. Yang sebelah utara untuk ruang guru. Nah, untuk ruang guru ini cukup luas, mungkin bisa ekuivalen dengan 3 ruang kelas. Nah, untuk ruang guru, untuk ruang TU ya bisa ekuivalen 2 ruang kelas. Kemudian sebelah selatan gedung yang membujur ke timur ada 2 lantai itu. Yang bagian barat ada ruang gudang dan ruang operator. Sementara lantai 2 sisi barat itu untuk ruang kelas, ya. Kemudian yang lantai 3 sisi barat untuk ruang agama atau ibadah untuk agama Katolik dan agama Kristen, ada 2 ruangan. Nah, sebelah timurnya untuk ruang kelas semua. Di lantai 1 bawah ada ruang BK yang cukup luas dan ruang UKS. Ruang BK bersebelahan dengan ruang UKS. Jam berapa guys? Sarwijo. Untuk sarana yang lain ya nanti kita omong-omong lagi ya guys. Sudah sampai perempatan statistik, kita lanjut monomonnya nanti atau lain kali. Sudah sampai di Bangju Gudang Seng. Kita belok kiri arah Waduk Gajah Mungkur. Raya sudah standby di sini, bis raya Peracinan. Mungkin ini ora nengar ya guys. Oke guys, sudah sampai di kantor ya. Tapi bisnya belum datang itu. Aku teko, bisnya belum teko. Terima kasih yang sudah menyimak. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Kita lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah masih nyala guys. Jam 5.35. Alhamdulillah.